Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Kali ini saya akan menjelaskan tentang depresi pada lansia. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas Tasya Gerontik. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, kita pasti sering mendengar tentang lansia. Apa sih sebenarnya lansia itu? Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki umur 60 tahun. Di umur 60 tahun ini, tentunya banyak perubahan yang terjadi pada lansia. Perubahan apa saja yang dapat terjadi pada lansia? Dari segi fisik, akan terjadi penuaan kulit. Kulit manusia akan menjadi lebih keriput akibat berkurangnya produksi kolagen. Kelenjar keringat di kulit juga dapat berkurang, menyebabkan seorang lansia lebih rentan mengalami kulit kering. Perubahan yang kedua, pada fungsi kardiovaskuler. Penuaan mempengaruhi struktur jantung dan pembuluh darah, yang turut mempengaruhi fungsinya. Hal ini dapat menyebabkan daya tahan jantung berkurang saat berolahraga maupun beraktivitas. Perubahan yang ketiga pada sistem pernafasan, elastisitas paru dan aktivitas sel pembersih paru akan berkurang seiring bertambahnya usia. Akibatnya, kapasitas paru dan jumlah oksigen maksimal yang dapat dihirup akan berkurang. Demikian pula refleks batuk yang semakin berkurang. Perubahan yang keempat dari sistem pencernaan, lambung akan memproduksi asam lambung dalam lebih sedikit. Akibatnya, tubuh lansia akan rentan terhadap infeksi dari makanan. Sedangkan pada lidah, pengecapan rasa akan berkurang jumlahnya sehingga makanan terasa lebih hambar. Usus juga bergerak lebih pelan sehingga lansia memerlukan waktu yang lama untuk mencerna makanan. Perubahan yang kelima pada fungsi ginjal, seiring bertambahnya usia, struktur pada ginjal akan berubah. Proses aterosklerosis juga dapat menyerang ginjal yang menyebabkan menurunnya fungsi ginjal. Perubahan yang keenam pada tulang dan sendi, tulang akan mulai kehilangan strukturnya yang mana dapat menyebabkan osteoporosis jika tidak dilakukan tindakan pencegahan. Sendi juga mengalami penipisan dan sering meradang. Akibatnya dapat timbul nyeri yang mengganggu pada tulang maupun sendi. Perubahan yang ketujuh pada penglihatan, lensa mata akan menjadi lebih keras. Akibatnya mata akan sulit melihat pada kondisi remang-remang. Kemampuan akomodasi juga akan berkurang, sehingga lansia umumnya memerlukan bantuan kacamata ganda untuk melihat dengan fokus. Ketajaman penglihatan, kepekaan warna, dan persepsi kedalaman juga berkurang. Perubahan yang kedelapan pada pendengaran, terjadi berbagai perubahan pada sistem pendengaran di usia tua, mulai dari berkurangnya saraf pendengaran sehingga melemahnya struktur telinga. Pada lansia, gejala yang paling sering dirasakan adalah hilangnya pendengaran pada nada tinggi serta kesulitan membedakan nada bicara. Perubahan yang terakhir pada sistem imun, menurunnya aktivitas sel T pada sistem imun akan menyebabkan lansia mudah mengalami infeksi. Selain itu, ketika sedang terserang penyakit pun, tubuh lansia akan lebih sulit untuk mempertahankan dan memulihkan diri. Nah, dari beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia yang sudah dijelaskan, dapat menjadi faktor pemicu terjadinya depresi pada lansia. Apa sih sebenarnya depresi pada lansia itu? Depresi merupakan gangguan alam perasaan yang berat dan ditandai dengan gangguan fungsi fisik dan sosial yang menetap pada individu tersebut. Penyebab dari depresi pada lansia adalah stres, kurangnya dukungan sosial, kesepian, kehilangan orang yang dicintai, dan kondisi kesehatan yang melemah. Adapun tanda dan gejala lansia depresi adalah yang pertama, perasaan tidak senang terhadap hidupnya. Yang kedua, perasaan bahwa dirinya tidak berguna. Yang ketiga, gangguan tidur. Yang keempat, gangguan konsentrasi. Dan yang terakhir adalah kelelahan dan nyeri sendi.
Yang dapat kita lakukan ketika menemui lansia dengan depresi adalah yang pertama, pemberian obat antidepresan. Pemberian obat-obat jenis antidepresan bisa membantu kasus depresi pada lansia. Meskipun begitu, pemberiannya harus mempertimbangkan beberapa efek samping obat, misalnya penurunan tekanan darah yang berpotensi menyebabkan jatuh dan retak tulang. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi sangat efektif, terutama untuk mereka yang pernah mengalami peristiwa hidup yang penuh stres dan tidak ingin menggunakan obat-obatan, serta gejala depresi tergolong ringan. Kejadian depresi pada lansia bukannya tidak dapat dicegah. Mempertahankan gaya hidup sehat dengan berolahraga ringan setiap hari, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga aktivitas sosial dapat mencegah lansia dari resiko depresi. Sekian tentang video depresi pada lansia dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.